Sistem persamaan diferensial itu bentuk umumnya gini. Ini kan jadi sebuah sistem ya. Ini dapat kita tulis dalam bentuk vektor sama matriks. Lebih sederhana. Jadi seperti apa? Jadi seperti ini kan. 1 X2 seterusnya dengan xn ya, kayak gini. Terus kita bisa keluarin. Ini kan berarti ada berapa variabel sampai n kan? X1, X2 sampai xn ya. Nah, di sini berarti apa? A11 ya. Sini A1 2 ya, karena baris 1 kolom 2. Terus sampai di sini A1n. Benar kan? Ini A21, yang ini tadi A22. Enggak usah tulis deh. Berarti ini boleh deh. A22 ya. Terusnya sampai A2n. Sini sampai ANN ya. Nah, di sini masuk ke AN1. Ini AN2 kan? Ya. Terusnya sini ini seterusnya. Dah. Tambah apa di sini? Vektornya ini kan? G1 T, G2 T, terusnya sampai GNT. Nah, ini jadi apa? Ini kan vektor. Nah, aku akan sebut ini sebagai vektor turunan. Vektor turunan. Oke. Ini disebut matriks konstanta, atau bukan konstanta sih, sebuah matriks lah yang berisi koefisien dari ini. Ini kan namanya koefisien ya. Nah, ini sebuah matriks ya, karena A huruf gede. Ini vektor lagi tanda panah. Terus ini vektor G. Oke. Gitu. Ini adalah bentuknya. Oh, ingat setiap sistem PD kan punya masalah nilai awal ya. Kalau kita ingat-ingat, dimana kalau kita tahu misalnya X1 T0 itu adalah nilainya X10 ya. Terus X2 T0 ada X20, X3 T0 ada X30, seterusnya sampai XN T0. Ini
N0. Oke, ngerti ya? Kayak kamu nyelesain PD, selesaikan masalah nilai awal PD ini. Nah, carilah solusi PD itu menggunakan faktor integrasi sebelumnya dengan nilai awal gini. Nanti kan ada solusi khusus, solusi umum. Solusi khusus didapatkan dari nilai awal. Nah, kasih koma di sini. Ini adalah vektor nanti kan. Jadi x tanda panah T0 kumpulan juga ini kan. Kalau gini tulisnya ini x panah vektor x0. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Oke, seandainya ini GT-nya itu sebuah vektor 0 atau 0 kayak gak ada, cuma sisa menyisakan ini, berarti sini 0 juga kan. Nah, sisa x, vektor x aksen A, vektor x doang. Ini tuh disebut sistem PD homogen. Oke, itu aja. Ya, itu disebut sistem PD homogen. Oke, kita masuk contoh. Tuliskan sistem PD linear homogen berikut dalam bentuk matriks vektor. Nah, kita punya sistem PD yang seperti ini. Gimana caranya? Gampang. Kita coba jawab. Ini gampang ya. Sini ada berapa variabel? X sama Y. Oke. Ini berarti ditulis dulu sini. Lebih enak mulai dari ini dulu. X, Y. Oke. Oke, karena di situ ada X, Y. Berarti ada X aksen sama Y aksen. Kan ini dx dt itu X aksen. Y itu ada Y aksen. Oke. Gini. Nah, ini kan 3, 4. Ini 5, min 7. Ada GT nggak? Nggak ada. GT-nya jelas-jelas nggak ada karena udah homogen nih. Oke? Jadi nggak ada. Nah, ini boleh ditulis. Aku sebut ini vektor X sen. Ini mau Y juga nggak apa-apa, boleh ditulis karena kita mendefinisikan secara umum. Ini A, ini X, ini X saja. Oke, udah beres. Itu contohnya. Sejauh ini gitu aja sih. Nanti kalau ada tambah 5, tambah 6, ya udah tinggal tambah 5 di sini karena non homogen ya. Ya udah di sini. Oke? Udah selesai. Oke, ya sekarang kita punya 3 variabel. Ini contohnya sama lagi, disuruh minta dalam bentuk matriks. Udah ya, kita coba jawab. Ya udah di sini. Ini apa aja? Di sini. Ini bikin juga di sini karena ada X, Y, Z. Ya udah di sini X, Y, Z. Sini X aksen, Y aksen, Z aksen. Oke, di sini ada matriksnya, isinya adalah 6, 1, 1, 8, 7, min 1, 2 ya, 9, min 1. Nah, di sini bukan non homogen ya. Ini kan non homogen, sorry, maksudnya. Ini ada 1, 10, 6, sini T. Nah, gini. Oke. Mau tulis notasi singkat boleh, tapi sebenarnya ini sudah cukup. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk bagaimana cara memverifikasi solusi sistem PD. Kita tahu bentuk umumnya dari sistem PD atau SPD adalah seperti ini kan.
saja memastikan kalau solusi yang kita temukan memang memenuhi. Biasa solusi yang mana? Solusi itu yang X, yang ini. Oke, ingat ya, solusi itu selalu yang variabel, yang ini yang kita bakal cari nanti. Nah, gimana cara memastikan solusinya memenuhi? Sebenarnya mudah. Oh ya, ini kenapa cari solusi? Ya seperti biasa, kalau kamu punya fungsi 2x tambah 3 sama dengan 9, 5x tambah 4 sama dengan 8, ini kan sistem persamaan linear. Kalau mau cari solusi kan berarti x. Oke, gitu. Makanya ini juga x juga yang dicari solusinya. Oke, kita verifikasi pada interval dari min hingga nilainya real bahwa x1 ini, x2 yang ini, adalah solusi dari sistem PD ini. Oke, gampang jawabannya. Kita jawab. Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya itu turunin solusinya dulu. Oke. Setelah turunin, substitusi masing-masing ke sistem PD-nya. Oke, gitu aja. 2 langkah doang. Oke, kita coba kerjain dulu. Kita kopas dulu yang diminta. Oke, ini ya. Sini agak rapi. Lupa. Adalah sini aja. Oke. Langkah pertama itu kan turun solusinya. Ya udah. X1 itu apa? 1 langsung kali ke dalam aja dulu. min 2t min min 2t. Turunannya apa? X1 aksen. Tinggal turunin masing-masing komponennya. Ya udah, ini min 2 min 2t pakai turunan rantai. Ini turunin ini jadi 2 min 2t. Oke. X2 ini 3 6t pangkat 6t atau eksponen 6t 5 eksponen 6t. Oke, kita turunkan X2 aksen sama dengan apa ini? 18 pangkat 6t, sini 30 pangkat 6t. Udah ya. Sekarang kita substitusi ke solusinya. Ini masing-masing ke sistem PD langkah ini. Ini kan sistem PD-nya. Sistem PD. Kalau yang ini, itu namanya solusi. Solusinya udah beres. Sekarang tinggal substitusi sistem PD-nya. Sistem PD-nya X ini. Aksen doang ya. 1353 X. Nah, ini bisa ditulis lebih sederhana. Kalau mau ini jadi X1 X2 kan. Aksen 5 1 3 5 3. Ini X1 X2. Oke. X1 aksen itu ini ya. Nah, coba kalau kita cek di sini X1 aksen itu sama dengan 1 kali X1
1 tambah 3 kali X2. Ya, kalau X2 aksen itu berarti apa? 5X1 tambah 3X2. Oke, X1 aksen tadi apa? Ini, coba ya kita substitusi. Karena langkah 2 substitusi ke sistem PD sama dengan X1-nya apa tadi? Ini. Tiga X2 apa? 3 kali X2. 3X2 yang ini. Benar ya? Duh, ya udahlah. Oke, kita cek ya verifikasi. E pangkat min 2T. Tunggu, ada yang nggak benar? Tunggu. Ada sesuatu hal yang kurang beres. Oke. Aku tahu salahnya di mana. Karena ini bukan vektor ya, sorry. Ini X doang. Ya udah, maksudnya gimana? Kalau misalnya ini X1 aksen, berarti di sini harus X1. Oke? Yang ini baru benar. Kalau yang tadi aku tulisnya kan dalam bentuk ini ya. Mana ya? Nah, ini yang langkah kedua. Nah, ini jadi ini. Ini jadi ini. Beda nanti maknanya. Sorry. Nah, ini harusnya ini. 1353 di sini X aksen. Oke. Nah, ini nanti ada dua hal. X1 aksen nanti sama dengan X2 aksen. Karena bukan tanda vektor ya. Kalau tanda vektor harusnya yang kayak tadi. 1353 X 1. Ini 1353 X2. Oke. Harusnya begitu, sorry. Oke, mari kita cek. Ini X1 aksennya apa? X1 aksen itu ini. Oke. Sama dengan 1353 X1. Kita verifikasi. 1353. Sini E pangkat min 2T, di sini min E pangkat min 2T. Oke. Oke, kita kaliin ke dalam. 1 kali ini E pangkat min 2T kurang 3E min 2T. 5E pangkat min 2T kurang 3E pangkat min 2T. Hasilnya min 2E pangkat min 2T 2E pangkat min 2T. Apakah benar ruas kiri sama ruas kanan sudah sama? Ya, sama. Karena ini benar, berarti solusi untuk X1 benar memenuhi. Sekarang ke X2 aksen. 1353 X2 ini apa ini? 3 5 pangkat 6T pangkat 6T 1353 X2 nya apa? X2 nya sorry, X2 aksen itu 18 nih, 18 30. Yang ini baru 3E pangkat 6T. Ini 5E pangkat 6T. Oke, kita cek verifikasi. 3E pangkat 6T tambah 15E pangkat 6T. 5 kali 3 15E pangkat 6T tambah 15E pangkat 6T, ya kan? Perkalian matriks biasa baskom. Ini 18E pangkat 6T
Ini 30 pangkat 6T. Benar ya? Oke, udah sama. Berarti kedua solusi memang memenuhi. Oke? Memenuhi. Beres. Cara memverifikasi solusi sistem PD. Oke, selanjutnya kita akan cara mengubah PD orde 2 menjadi sistem PD 1. Orde 1, sorry. Orde 1. Oke, setiap nanti ada materi baru akan aku ubah tulisan warna merah dengan judul besar ada garisnya. Itu artinya udah masuk materi baru. Oke, bagaimana cara mengubah PD orde 2 menjadi sistem PD orde 1? Gampang. Coba nanti kamu bikin algoritma sendiri dari apa yang aku omongin. Kalau kamu bisa ya. Oke, tulis ulang PD orde 2 ini menjadi sistem PD orde 1. Gampang. Kamu punya U double aksen tambah U aksen tambah 9,25 U sama dengan 0. Nah, caranya adalah kamu misalin dua belakang dari depan ini. Oke. Selalu dua belakang yang kalau periode 1 ya. U-nya X1, U-nya U aksen, sorry. X2, oke. Oh, ada masalah nilai awal nih. U0 itu 2, U aksen 0 itu 8. Ini. Oke. Sekarang masing-masing diturunkan sekali semua ya. U aksennya U aksen. Jadi X1 aksen. Tapi kita tahu U aksen itu juga apa? Sini X2. Selalu pisahkan ini pakai garis ya. Atau apapun deh. X2, oke. Sekarang turunkan ini. Sekali aja. Ya udah jadi X2 aksen. Oke, beres. Sekarang ngapain selanjutnya? Ambil soal ini. Ambil soal ini ya. Oke. Dah, kita tuliskan ulang. 9,25 U. Itu sama aja 9,25. U-nya apa tadi? X1. U aksen. Nah, U aksen ambil yang mana? U aksen selalu ambil yang ini. Sorry. Ya, U aksen kita ambil yang ini ya. X2. Pertanyaannya kenapa nggak ambil X1 aksen? Nanti ketimpa jadinya. Ini kalau kita ambil X1 aksen, berarti U double aksen adalah X2 aksen. Di sini ada dua turunan deh. Kita harus mengusahakan cuma satu turunan aja ya. Jadi cuma U aksennya itu kita pakai X2. Nah, ini jadi gini. Nah, sekarang kita pindahkan ruas. X2 aksen sama dengan min X2 kurang 9,25 X1. Oke. Ingat ya. Kenapa kita gak ambil ini? Nah, karena kita nanti pindah ruas ya. Ini kan ada X2, X1. Ingat bentuk umumnya persamaan diferensial, definisinya apa? Di sini ruas, kalau kamu ingat ini A X, ya kan? Sorry, maksudnya ini X vektor A X, ya kan? Nah, di ruas kanan harus X, nggak ada aksen lagi. Oke. Yang ini kan cuma X aksen, berarti memang udah sesuai dengan yang ini. Ini adalah bentuk umumnya kalau kamu ingat definisinya. Oke, gitu. Kalau pakai X1 aksen nanti kalau di sini
U aksennya diganti X1 aksen, nggak bisa, nanti ada dua ketimpa sama X2 aksen sama X1 aksen. Oke, gitu. Oke, kita masuk contoh selanjutnya. Sekali lagi, tuliskan ulang. Oh ya, ini kita udah beres ya. Ini adalah jawabannya, karena kan diminta menuliskan ulang dalam bentuk sistem menjadi sistem PDORD 1 ya. Oh, kita belum selesai di sini. Iya, belum selesai sistem, karena tadi X1 aksennya udah kita tulis. X1 aksennya apa? X1 aksen itu X2 ya. Oke. X2 aksennya ini. Itu adalah min X2 kurang 9,25 X1. Karena kita harus minta jadi sistem PD X1, orde 1. Ini kan jadi X1. X2 aksen. Sini apa jadinya di sini? Ini kan X1-nya 2. Di sini X1-nya 0, ini 1, di sini min 9,25, min 1. Oke. Ini dia jawabannya, sistem PD orde 1 dengan solusi nilai awal. U itu tadi apa? U itu X1. X1 0 itu 2, dan U aksen 0, U aksen itu X2. Oke. X2 0 itu 8. Oke. Ini dia jawabannya, sistem PD-nya. Oke, kita masuk contoh lagi. Tentukan PD orde 3 ini menjadi SPD orde 1. Oke. Sekali lagi, misalin 2 yang di belakang aja. Ini nggak usah. Nah, ini harus ada lengkap, sebenarnya ada U-nya juga ya. Ingat, kayak ini ada di skip 1. Pasti ada U juga. U-nya itu sama dengan X1. U aksen belakang. Ini juga agak kelihatan ya, tambah 0 sebenarnya, tambah 0 U sama dengan 0. Ini yang ini memastikan supaya kita benar-benar make sure lengkap lah permisalannya. U aksennya X2, U double aksen apa? X3. Oke. Berarti apa di ini? Kita turunkan sekali masing-masing. U aksennya itu adalah X1 aksen. U turunkan ini sekali, U double aksen sama aja dengan X2. Oke, ini apa sama dengan ini kan X2. Turunkan sekali ini, dapat ini. Jadi X2 ini atau tak lain tak bukan adalah X3 ya. Ini. Nih. Oke. Terus turunkan sekali ini, dapat U triple aksen X3 aksen. Oke. Sekarang kita tulis salin soalnya lagi. 4U 5U 0 buat cari X3 aksennya. U triple aksen adalah X3 aksen min 4. U double aksen itu ini. U aksen itu 5X2 sama dengan 0. Pindah ke ruas. Itu adalah 4X3 min 5X2. Oke. Sekarang kita udah punya lengkap ya. X1 aksennya tadi apa? X2. X2 aksennya itu apa tadi? X3. X3 aksennya itu apa tadi? 4X3 min 5X2. Oke. Ini jadi apa? Ini jadi ini kan satu aksen. Karena aku terlanjur pakai X nya model ini, ya udahlah. Nih. Oke, gini.
1, X2, X3. Ini 0 ya. Ini 0 juga nggak ada. 0, 1, 0, 0, 1, 4, min 5. Oke. Ada masalah nilai awal nggak di soalnya? Maksudnya nilai awalnya? Nggak ada ya. Jadi ngerti ya. Jadi make sure kalau ini harus benar-benar jangan sampai skip. Harus sampai U. Jangan sampai kamu langsung mulai dari U aksen doang. Tapi tambah U aja kalau gitu. Kalau nggak kelihatan 0 U sama dengan 0. Nih. Oke, gitu. Nah, coba kamu latihan kerja 2 soal ini ya. Ini latihannya. Oke. Gitu. Cara mengubah PD orde 2 menjadi sistem PD orde 1. Oke, dari keseluruhan yang tadi mengubah sistem PD orde 1 menjadi PD orde 2, kita punya sebuah soal keseluruhannya ya. Nih. Kalau nanti mau kerja menguji diri, itu coba kerjakan problem 7.1, ada nomor sisanya ada nomor 789 seingat aku. Mirip kok seperti ini. Nomor 789 sisanya ya. Nah, diketahui sistem PD orde ini, kita selesaikan ini. Oke. Langkah pertama gimana? Pertama ya tulis soal, udah. X1 aksen, X2 aksen sama dengan min 2x1 tambah x2. X2 aksen, x1 kurang 2x2. Oke. Nah, ini kita sebut persamaan pertamanya, persamaan kedua. Oke. Yang A, selesaikan persamaan pertama untuk x2. Oke. Persamaan pertama dia minta ya. Untuk x2, persamaan pertama adalah yang itu x1 aksen min 2x1 tambah x2. Kita minta harus cari x2-nya. Ya udah, x2-nya adalah x1 aksen tambah 2x1. Oke, udah beres. Ini kita sebut persamaan ketiga aja ya nanti buat dipakai ke depannya. Yang B, substitusi dari hasil A ke persamaan kedua sehingga diperoleh PD orde 1 dalam X1. Oke. Nanti harus bentuk semuanya keseluruhan X1. Oke. Substitusi hasil A. Oke, hasil A yang ini tadi ya. X2-nya itu X1 aksen tambah 2X1. Kita diminta substitusi kemana? Persamaan kedua. Persamaan kedua ini. Persamaan kedua yang ini ya. Katanya harus dalam PD orde 2 dalam X1. Nah, berarti X2-nya ini kita harus ganti dalam X1. Ya udah, kita cari dulu X2 aksennya. X2 aksen itu apa? Turunkan semuanya sekali ya. X1 double aksen ya, karena diturunkan 2 X1 aksen. Oke, substitusi ini. Ini jadi apa? Ini jadi X1 double aksen tambah 2X1. Ini sama dengan X1 kurang 2X2. 2X2 apa? X2-nya ini X1 aksen tambah 2X2. X1 sorry. Bener ya. X1 double aksen tambah 2X1 sama dengan X1. 2X1 aksen min 4X1. Oke. Ini jadi X1 double aksen. Ini 2 kurang 1 ya. 2 kurang 1 min 1 min 1 kurang ini tambah 4 jadi tulis ulang deh. 2x1 kurang x1 tambah 4x1. Oke. Ini jadi min ya. Plus 2x1 aksen. Kalau ada yang salah tolong koreksi ya.
Oke, ada yang salah di sini. Harusnya X1 aksen ya. Ini aksen. Oke, ini berarti di sini aku juga ada yang salah gak ya? Ini X1 aksennya. Oke, semuanya udah benar. Jadi X1 double aksen. Tambah yang ini 4X1. Ini tambah 3X1. Beres. Nah, udah dalam semua bentuk X1 ya. Dan ini PD orde 2 karena pangkat turunan tertingginya adalah turunan kedua ya. Udah beres. Yang C. Selesaikan PD orde 2 yang diperoleh B. Oke. PD orde 2 ini ya. Ayo, ingat gak cara menyelesaikan ini aksen PD orde 2? Gimana caranya? Ingat gak? Bagaimana? Ayo, coba. Kalau lupa, ya udah. Misal sama dengan karena kan biasanya kita pakai Y ini 4 Y gitu kan, tambah 3 Y, berarti kita misalkan Y, tapi karena ini X1 berarti X1 aja, pangkat lambda T. Udah, ya udah, kalikan semuanya dengan pangkat lambda T. Kalau ingat ya, ini jadi X1. Ya, ingat dulu X1 double aksen itu adalah lambda lambda T. X2 double aksen itu sekalian review lambda kuadrat lambda T. Oke, kita ganti X1 double aksennya. Kok X2 sih? X1 itu adalah lambda kuadrat lambda T tambah 4 apa tuh? Lambda lambda T tambah 3 lambda T. Oke, ngerti ya? Ini dibagi nih. Lambda T jadi apa? Lambda kuadrat tambah 4 lambda tambah 3 lambda. 3 aja, oke? Nah, jadi ini kan, apa ini namanya? Persamaan karakteristik. Oke? Ngerti ya? Nah, kalau misalnya kamu udah nggak kaku atau apa, udah jago lah istilahnya, hanya misalin ini, lalu langsung loncat ke sini, boleh kata Bowen. Oke? Kalau misalnya gitu, ini aku hanya review aja sih. Ya udah, sekalian kita selesaikan aja. Ini lambda min plus 3, sorry. Ini lambda plus 1 sama dengan 0. Ini lambda sama dengan min 3, ini lambda sama dengan min 1. Oke. Beres, berarti solusi yang jenisnya akar berbeda. Ingat gak caranya solusinya? Karena solusinya itu X1, karena variabelnya X1 bukan Y, yaudah tulis X1 C1 tambah C2 pangkat apa? Pangkat ini min 3T pangkat min T. Oke, ini dia adalah solusinya. Kita udah selesaikan permasalahan untuk nomor C. Sekarang D. Gunakan hasil A dan C untuk mencari X2. Oke. Gimana caranya? Katanya gunakan hasil A. Ya udah, kita pakai hasil A. Hasil A yang ini ya. Oke. D. Hasil ini adalah hasil A. Hasil C ini ya. C1 pangkat min 3T tambah C2 pangkat min T.
Oke, gimana caranya? Katanya harus cari X2, solusi X2. Ya udah gampang ya. Kita udah punya X1. X1 aksennya apa? Ini turunan UV sebenarnya. Ini kan C1 konstanta, diabaikan aja. Jadi ini min 3 C1 E pangkat min 3 T. Ini kurang ya. Kurang turunin jadi C2 E pangkat min T. Oke. Solusi 2 yang jadi ini itu X2 sama dengan X1 aksen kita ganti dengan min 3 C1 E pangkat min 3 T kurang C2 E pangkat min T tambah 2X1. Ya udah langsung kalikan 2 sama ini sama ini. Oke. Jadi 2C1E pangkat min 3T tambah 2C2E pangkat min T. X2 nya jadi apa ini? Yang sama min 3 tambah 2. Yaudah ini min C1E pangkat min 3T. Ini min C2 sama ini jadi tambah C2E pangkat min T. Beres deh. Ini solusinya. Oke, udah. Itu nomor yang ini keseluruhan. Kalau mau uji diri nomor 789. Oke, sekarang kita akan masuk ke cara ngecek suatu solusi itu sistemnya. Sistem dari PD, SPD itu BBL. BBL itu mudah. Kalau kamu ingat BBL di Almat itu cuma 2 artinya. Membangun. Gak takut, membangun itu gampang, nanti aku kasih tahu, gak usah mikir aneh-aneh, tenang. Hanya ada satu definisi, gak ada yang mikir aneh. Itu dia habis itu membangun, terus solusinya trivial. Oke, solusi trivial. Gimana caranya? Kenapa harus BBL? Nanti kalau kamu tahu DBBL, maka kamu nyatakan dia sebagai solusi fundamental. Oke, solusi fundamental nggak ada definisinya sih. Yang penting solusi yang bersifat BBL. Oke, bersifat BBL. BBL itu membangun solusi trivial. BBL, oke, membangun sesuai janjiku. Definisinya satu aja. Membangun itu artinya bisa dibikin, bisa ditulis omlin. Omlin apa? Omlin misalnya kamu punya vektor, katakanlah vektor ini X, bisa ditulis dalam C1 vektor pertama, C2 vektor kedua, terusnya sampai C3. Ini adalah definisi membangun, cuma yang penting bisa ditulis dalam bentuk omlin. Oke. Nah, solusi trivial artinya itu artinya apa? Mudah. Kalau kamu punya ini, sorry. Enaknya gimana ya? Solusi trivial itu gampang. Kamu punya ini, ya. Kalau ini semuanya sama dengan 0, solusi trivial artinya C1, C2 sampai dengan, aduh ini CN harusnya ya. Ya, tapi yang penting ngerti ya, membangun itu bisa ditulis komlin sampai dengan CN. Itu harus sama dengan 0. Itu dia solusi trivial. Itu doang. Jadi gitu, kita masuk ke contoh gimana cara cek itu BBL. Oke. Oh ya, cara cek BBL gampang. Gunakan Wronskian solusi. Wronskian vektor-vektor
solusinya. Oke, Wronskian itu apa? Determinan dari vektor solusi pertama, seterusnya sampai ini n. Tenang, ada contoh kok. Cara cek dia BBL atau enggak. Oke, aku kan pakai contoh ini ya. Yang tadi barusan yang ini. Ini hapus. Sorry, ini bukan 789 ya. Tadi aku baca ternyata ada nomor 1, nomor 6, seingatku nomor 8, sorry. Nomor 8, nomor 3. Itu di PPT, coba nanti kamu cek ya. Oke, gitu. Gimana cara cek sistem BBL ini? Sistemnya tuh nggak BBL. Gampang. Kita pertama kalau udah bikin ini, ambil X2 nya, terus ambil X1 nya. Oke, karena yang itu kan solusi ingat itu adalah X. Oke, berarti ambil X1 X2. Pakai contoh tadi. X1 nya apa? X2 nya apa? X1 nya tadi apa? Kalau kita lihat X1 nya itu C1 E pangkat min 3T min C2 nya itu ini min C1, X2 sorry, min C1 E pangkat min 3T tambah C2 E pangkat min 2T C2 E pangkat min 2T. Seingatku ya, min 2T gak sih? Min T, sorry. Aduh, min T. Nah, ini gimana cara tulisnya? Tulisnya harus dalam bentuk vektor ya. X1, X2. Ini solusi gitu tuh, solusi. Bukan vektor bentuk umum lagi. Tulis dalam bentuk komlin. Ya udah, C1. Ini E pangkat min 3T. Ini min E pangkat min 3T. Ini tambah C2. Ini adalah E pangkat min T. Ini adalah E pangkat min T. Nah, kita ambil yang ini. Itu tuh yang disebut X. Ini. Karena ini vektor ya, makanya ada tanda panah. Nih, sesuaikan indeks C2-nya. Ini C1 berarti X1. Ini. Nah, sekarang kita cek dia apakah bebel atau enggak yang ini, dua ini. Caranya pakai Wronskian. Ini Wronskian tuh determinan aja. Determinan antara ini. Berarti E pangkat min 3T min E pangkat min 3T E pangkat min T E min T. Oke, ini tuh nanti jadi apa? Ini tuh jadi E pangkat min 4T kurang jadi tambah ya E pangkat min 4T kali ini jadi 2E pangkat min 4T. Nah, BBL itu harus tidak sama dengan 0. Oke, karena ini tidak sama dengan 0, maka ini terus ini
bisa dinyatakan BBL. Konsekuensinya apa? Tadi aku udah bilang PBL. Nah, solusi fundamental. Ini tuh disebut namanya solusi fundamental. Oke. Kalau sudah dinyatakan solusi fundamental, boleh ditulis namanya himpunan solusi fundamental. Oke. Himpunan solusi fundamental gampang. Kamu tulis himpunan biasa kan kurung kurawal ini. Ya, ini. Nah, selain himpunan solusi fundamental, boleh ditulis namanya matriks fundamental. Matriks fundamental itu apa? Matriks ya, ditulis matriks tapi isinya adalah solusi-solusinya. E pangkat min 3T, min E 3T, E min 2T, E min 2T. Oke? Gini doang. Udah sih. Nah, ini tadi apa disebut apa yang ini? Itu adalah vektor ini kan. Terus yang ini nih. Hanya masalah nulis-nulis aja sih sebenarnya ya. Gitu. Oke, caranya gitu. Jadi kalau mau tahu deh fundamental BBL dulu, oke? BBL dulu. Nah, sebenarnya tapi bisa dicari sih matriks fundamentalnya dari sini dulu. Ya gak sih? Coba. Ini kamu hapus. Di sini juga bisa cari matriks fundamental dari soal. Ini jadi E pangkat min 3T, E min 3T, C1, C2 ya. Tambah E pangkat min T, C2, E pangkat min T, C2. Tambahkan masing-masing kan vektor. E pangkat min 3T, C1 tambah E pangkat min T, C2. Min E min 3T. Sorry, ini C1 udah maklum ya, udah nge-lag-nya. C2. Nah, ini kan bisa ditulis gini kan. E pangkat min 3T, E min T, min E pangkat min 3T, E min T, C1, C2. Nah, ini disebut apa tadi? Ini ya. Nge-lag lagi. Min T ini semuanya harusnya, bukan min 2T. Aduh. Udah nge-lag. Sudah nge-lag. Min T semua harusnya. Waduh. Nah, ini disebut matriks fundamental. Oke. Matriks fundamental tuh ditulis besi kalau salah. Oke. Dah, ini dia. Oke, gitu doang ya sementara. Sebenarnya masih ada cara cari solusinya pakai Laplace lagi. Terus yang itu, yang center itu namanya apa gak tau lah ya. Masih banyak lah, buset lah pokoknya. Baru masuk yang ketiga tuh yang non homogen tuh. Udah sih itu. Center yang grafik-grafik itulah yang melengkung-lengkung itu. Yang ada note that itu ya, aku lupa namanya. Terus spiral gitu lah. Udah sih, ini 3 doang ini. Seingatku yang ini kan homogen udah di kelas ya. Variasi parameter, koefisien tak tentu, terus diagonalisasi, terus baru Laplace ya. Udah banyak gila itu. Mungkin itu segitu dulu ya. Udah sejam ini. Oke, dadah.